Bab 196, Kelahiran Kembali Sekali Lagi. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Fang Yuan segera menggunakan Chainsaw Golden Centipede, serta Blood Moon Gu, mencoba memecahkan es. Namun lapisan esnya terlalu tebal, dan hawa dinginnya mengucur. Setiap lapisan es yang dikikisnya, dua lapisan akan tumbuh. Fang Yuan terjebak dalam situasi putus asa, tanpa cara untuk membebaskan dirinya. Pada saat yang sama, cahaya darah muncul dari bawah sungai es. Awalnya ada sedikit cahaya darah, tetapi segera menyebar, menjadi semakin kuat, hingga aurora berwarna darah menyelimuti area tersebut. Hahaha, sambil tertawa panjang, cahaya darah mengalir deras ke langit saat Gu Yue generasi pertama memecahkan es dan melarikan diri. Meskipun dia tampak menyedihkan, nadanya sombong, fisik jiwa es gelap utara ini, jika dia mencapai peringkat 4, dia mungkin bisa membunuhku. Sayangnya baginya, dia hanya tahap puncak peringkat 3. Mengatakan demikian, dia mengalihkan pandangannya ke Fang Yuan di dalam sungai es. Fisik jiwa es gelap utara tidak bisa membunuhmu, kalau begitu biarkan aku yang melakukannya. Jauh di langit, Tuan Bangau Langit terbang dengan santai. Raja Bangau terbang paruh besi yang ditumpanginya, telah kembali setelah membunuh ular piton sungai darah ketika mereka terbang sebelumnya. Pada titik ini, di seluruh gunung King Mao, hanya 3 orang yang tersisa. Bai Ningbing telah berubah menjadi gunung es, kesadarannya telah habis. Fang Yuan seperti serangga di dalam ember, terperangkap di dalam es. Sedangkan untuk 2 Master Gu tingkat 5, setelah Gu Yue generasi pertama meningkatkan bakatnya, bukaannya dapat menyimpan lebih banyak esensi purba. Tuan Bangau Langit telah memulihkan sebagian besar kekuatannya setelah beristirahat. Tatapan keduanya terfokus pada Fang Yuan. Gu Yue generasi pertama ingin membunuh Fang Yuan, untuk mengambil darahnya. Tuan Bangau Langit ingin menghentikan Gu Yue generasi pertama, dan dia tentu saja tidak akan membatasi dirinya dengan melindungi Fang Yuan, jadi dia hanya bisa menyerang terlebih dahulu dan membunuh Fang Yuan. Dengan sifat mereka, mereka tidak akan menoleransi pengamat. Lagi pula, bagaimana jika mereka berdua terluka, dan orang ketiga mendapat untung darinya? Fang Yuan menghela napas. Melihat tatapan mereka, dia tahu dia sudah tamat. Dia telah kehilangan Gu Thunderwings dan laba-laba serigala bumi seribu li. Bahkan jika dia memilikinya, dia tidak dapat melarikan diri dari 2 Master Gu peringkat 5. Dia hanya memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 3, tidak ada bandingannya dengan peringkat 5. Dalam situasi ini, dia seperti daging ikan, mudah dipotong oleh pisau. Dan ini adalah 2 pisau yang sangat tajam. Dia tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertempuran, dan juga tidak bisa melarikan diri dari mereka, tetapi Fang Yuan memiliki langkah terakhir. Yaitu, jangkrik musim semi musim gugur. Pikiran Fang Yuan masuk ke dalam lubangnya. Dinding cahaya di lubangnya telah berubah menjadi lubang batu yang kasar. Esensi purba perak saljunya tinggal setengah. Lubang batu itu tidak lagi memiliki kemampuan pemulihan, tetapi teratai harta esensi surgawi Fang Yuan mempertahankan pemandangan seperti itu di lubangnya. Ini tidak penting, dia memusatkan seluruh konsentrasinya pada Gu di tengah. Gu vitalnya, jangkrik musim semi musim gugur peringkat 6. Hanya dengan menggunakan Gu ini dia bisa melawan arus waktu, menciptakan keajaiban baru. Menggunakan metode yang mustahil untuk mengubah takdir itu sendiri. Bahkan saat itu, metode seperti itu sangat berisiko. Sungai waktu adalah area terlarang di Dao Agung, manusia tidak diizinkan untuk melintasinya. Begitu mereka masuk, itu melanggar aturan langit dan bumi, dan mereka akan menghadapi pembalasan ilahi. Kedua, jangkrik. Musim semi musim gugur belum pulih sepenuhnya, jadi itu seperti perahu rusak yang melaju dengan paksa di sungai waktu, dia mungkin terbalik di tengah jalan dan tenggelam. Terakhir, Fang Yuan hanya berada di tahap puncak peringkat 3. Mengaktifkan jangkrik musim semi musim gugur sekarang seperti bayi yang menggunakan pedang, dan dia mungkin dengan mudah terluka oleh pedang itu. Begitu aku menggunakan Spring Autumn Cicada, aku harus meledakkan diriku sendiri. Menggunakan semua kultivasiku dan daging serta darah tubuhku, serta semua cacing Gu lainnya, sebagai kekuatan pendorong untuk menggerakkan Spring Autumn Cicada maju. Dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya, bahkan jika aku meledakkan diriku sendiri, kekuatan ini terlalu kecil, dan ada kemungkinan besar itu akan membunuhku secara langsung. Tetapi pada titik ini, aku tidak punya cara lain lagi. Aku terpaksa menggunakan Gu ini. Fang Yuan juga tidak berdaya. Sebelumnya,
dia lebih suka menggunakan Stone Aperture Gu daripada Spring Autumn Cicada, karena risikonya besar. Jika diberi 100%, peluang keberhasilannya kurang dari 10%. Seringkali, ketika Master Gu menggunakan Gu tingkat tinggi, mereka akan menghadapi serangan balik yang kuat. Seperti Gu Yue Qingsu, saat ini Fang Yuan hanya bisa bertaruh pada fakta bahwa Spring Autumn Cicada adalah Gu vitalnya. Bajingan kecil, serahkan hidupmu dan sumbangkan darahmu untuk leluhurmu. Nak, kau kurang beruntung, kau hanya bisa menyalahkan leluhurmu yang hina ini. Aku akan membebaskanmu dari kesengsaraanmu. Gu Yue generasi pertama dan Lord Sky Crane menyerang sekaligus. Fang Yuan dipaksa ke ujung tebing, dia hanya bisa melompat. Spring Autumn Cicada, lakukan. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakjubkan, saat dua lampu hijau dan kuning meledak dari tubuhnya. Aura ini, bagaimana ini bisa terjadi? Gu peringkat 6. Seketika, dua Master Gu peringkat 5 terkejut, tetapi segera, keserakahan muncul di wajah mereka. Bunuh dia dan ambil Gu peringkat 6. Ini adalah kesempatan dari surga, anak baik, serahkan dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Namun pada saat itu, terdengar ledakan keras. Fang Yuan meledakkan dirinya sendiri. Apa? Sebelum kematiannya, dia mendengar teriakan kaget dari dua Master Gu tingkat 5. Legenda mengatakan, dunia memiliki satu sungai panjang, yang dikenal sebagai waktu. Manusia seperti ikan di sungai, dan di bawah arus, ikan hanya bisa mengalir ke bawah. Terkadang, satu atau dua ikan akan melompat di atas permukaan sungai dan melihat kejadian di bawah, ini meramalkan masa depan. Tanpa sungai waktu, dunia akan diam, menjadi sebuah gambar. Hanya dengan sungai ini perubahan dapat terjadi, dan dunia dapat bergerak, baik makmur maupun layu. Sungai waktu, dengan arus yang menderu. Setiap riak adalah sebuah cerita, sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Di bawah air sungai yang bergolak, seekor cacing Gu kecil mengalir ke hulu. Ia melebarkan sayapnya, bergerak dengan susah payah. Dengan ombak yang menghantamnya, setiap benturan hampir dapat menyebabkan kematiannya. Ia membawa kesadaran dan ingatan Fang Yuan, sementara cahaya kuning hijau melindungi tubuhnya. Ia bergerak ke hulu sungai dengan gemetar, seperti lilin yang ditiup angin. Akhirnya, ia hanya bisa bergerak sedikit, sebelum cahaya kuning kehijauan itu menghilang. Jangkrik musim semi musim gugur telah mencapai batasnya, dan dengan desiran, ia berubah menjadi kilatan dan masuk ke salah satu riak air. Tubuh Fang Yuan bergetar, matanya memiliki semburat cahaya kuning kehijauan di dalamnya. Cahaya ini melintas dengan cepat, dan Fang Yuan menggigil. Kesadaran dan ingatan menyerang otaknya, menyatu seketika. Ia berhasil, ia sangat bahagia, ia telah terlahir. Kembali sekali lagi, setelah merasakan ini, ia segera melihat sekeliling, mengamati sekelilingnya. Ia menemukan bahwa esensi purbanya sedang dikeluarkan saat lengan dan tubuhnya dililit oleh alis putih. Melihat sekali lagi, oh, jadi saat ini, rencana cadangan Tai Sueleng telah diaktifkan. Gu Yue generasi pertama terperangkap oleh rantai besi, tidak bisa bergerak. Dahinya juga memiliki jimat kuning, Gu rantai besi penekan iblis dan Gu masalah yang dihilangkan di bat. Tuan Bangau Langit itu juga mendarat di tanah, tubuhnya ditutupi oleh penghalang putih. Dia mengaktifkan Gu Raise Eyebrows dan Exhale, mencoba menghabiskan semua esensi purba Gu Yue generasi pertama. Fang Yuan menyipitkan matanya, dia dililit oleh alis putih, tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa menghabiskan esensi purba dan menunggu kesempatan yang bagus. Di bawah pengaruh problem Nipet in the Bat Gu, cahaya kuning terbang keluar dari tubuh Gu Yue generasi pertama. Cahaya kuning ini seukuran kepalan tangan, lebih kecil dari wajah seseorang. Cahaya itu dengan santai mendarat di tanah, memperlihatkan Gu Blood Skull di dalamnya. Gu Blood Skull, setelah ratusan tahun, akhirnya aku melihatmu lagi. Lord Sky Crane saat melihat ini, sangat gembira dan ekspresinya sangat bersemangat. Kepala pertama Gu Yue mengatupkan taringnya yang berdarah begitu keras hingga mengeluarkan suara berderak, tetapi dia bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melawan. Tiba-tiba, bola cahaya lain ditangkap oleh jimat kuning dan jatuh ke tanah, berubah menjadi bola cahaya taiji hitam dan putih yang bergantian. Dua cacing Gu aneh berputar-putar dan saling mengejar di dalam bola cahaya ini. Itu adalah Gu rotasi Yin Yang. Menurut ingatan Fang Yuan, Tuan Bangau Langit berteriak lagi, Gu rotasi Yin Yang, kakak seniorku yang baik,
aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena telah menemukan Gu yang begitu baik. Hahaha, kamu sebenarnya ingin kembali menjadi manusia, tetapi sayang sekali rencanamu dihancurkan olehku. Fang Yuan menatap Gu Yue generasi pertama. Memang, dia dengan cemas menggerakkan kakinya dan menggeram, dia benar-benar kehilangan sopan santunnya. Tunggu sebentar lagi, kesempatanku akan datang. Mata Fang Yuan bersinar dengan cemerlang, memilih untuk menunggu sedikit lebih lama. Cahaya kuning ketiga yang ditangkap jatuh ke tanah, itu adalah Gu berwarna merah tua dan tampak seperti bola air yang tembus cahaya. Jantung Fang Yuan berdebar kencang, Blood Curtain Skyflower. Gu inilah yang mengubah situasi dan memungkinkan Gu Yue generasi pertama untuk membalikkan krisis. Blood Curtain Skyflower diciptakan oleh Gu Yue generasi pertama. Fang Yuan tidak mengetahuinya sebelumnya tetapi sekarang dia sudah tahu efeknya. Memang, setelah itu, Gu Yue generasi pertama berteriak, cepat, hancurkan cacing Gu ini. Beberapa Gu Master segera bergerak maju setelah mendengar ini dan segera menggunakan serangan mereka. Swoosh! Teriakan lembut bergema, Blood Curtain Skyflower muncul lagi, perisai bola berwarna darah mengisolasi kedua area. Beberapa orang berada di luar, sementara beberapa berada di dalam. Perisai darah menghancurkan alis putih sepenuhnya, dan Fang Yuan dan yang lainnya tidak perlu lagi bersaing dengan Lord Skycrane dalam esensi purba, sehingga mendapatkan kembali kebebasan. Lord Skycrane diblokir oleh Gu ini, buru-buru bangkit dan terus-menerus mencibir. Setelah beberapa percakapan, dia tidak dapat menghancurkan perisai darah, dan harus berhenti, bertanya, Gu apa ini? Gu Yue tertawa puas, biar aku yang mengajarimu, ini Gu hasil fusi pribadiku, Blood Curtain Skyflower. Water Curtain Skyflower, Gu tingkat 4, bisa menghalau serangan Gu tingkat 5. Gu ini berada di tingkat 5 dan memiliki pertahanan yang lebih kuat. Water Curtain Skyflower, bahkan mencegah pemiliknya untuk masuk dan keluar, tapi Blood Curtain Skyflower ini bisa membiarkanku pergi. Adik junior, jangan tidak sabar, kau bisa menyerang dengan perlahan, gunakan semua kekuatanmu. Tunggu saja sampai aku pulih, aku akan keluar dan memenggal kepala anjingmu, ahahaha. Lord Skycrane sangat marah, menyerang lagi, tapi gagal. Setelah dia tenang, dia memilih untuk mengisi kembali esensi purbanya, menunggu perisai darah kehilangan efeknya. Para Master Gu melihat perisai darah itu tidak dapat ditembus, sangat gembira karena mengira nyawa mereka terselamatkan, dengan cepat menyanjung Gu Yue generasi pertama, tetapi hanya Bai Ningbing yang mendengus. Gu Yue generasi pertama pun meminta lebih banyak batu purba, dan semua orang dengan cepat menyumbangkan apa yang mereka miliki. Meskipun Gu Yue generasi pertama dirantai, dan tidak dapat bergerak, mulutnya terus menghancurkan batu purba saat ia pulih dengan cepat. Penguasa Bangau Langit melihat ini, mulai berteriak, dasar bodoh. Begitu ia memulihkan gerakannya, ia akan membunuh kalian semua dan menggunakan darah kalian untuk meningkatkan bakatnya. Kalian sendiri yang menyebabkan kehancuran kalian sendiri. Tidak ada yang mempercayainya. Hehe, menggunakan taktik tingkat rendah seperti itu untuk menabur ketidakpercayaan, kita akan tertawa sampai gigi kita tanggal. Cepat, pencuri tua ini menyuruh kita untuk tidak memberi, jadi kita perlu memberi lebih banyak batu purba. Semuanya tergantung pada leluhur penguasa. Bab 197, Mengubah Takdir. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Sejumlah besar batu purba terus diserap oleh Gu Yue generasi pertama, saat ia mengunyah dan menghancurkannya. Bai Ningbing memperhatikan dengan dingin. Namun Fang Yuan bergerak, ia tidak memperhatikan tetapi memiliki pilihan yang berbeda dari sebelumnya. Leluhur generasi pertama, situasinya mengerikan. Aku memiliki teratai harta karun esensi surgawi untuk ditawarkan. Ia dipenuhi dengan ketulusan saat ia berjalan cepat, ekspresi tak berdaya tetapi penuh tekad. Gu Yue tertawa terbahak-bahak, bagus sekali, seperti yang diharapkan dari keturunanku. Kesalehan berbakti seperti itu, sebagai leluhurmu, aku sangat senang. Ia telah lama menginginkan teratai harta karun esensi surgawi, dan pernah mengirim 2 kelompok kelelawar darah Bladewing untuk mengejar Fang Yuan, tetapi Fang Yuan melarikan diri dengan cepat dan tidak memberinya kesempatan. Namun saat ini ia tidak memiliki kecurigaan. Pertama, ia belum berselisih dengan Fang Yuan, dan sebelumnya ia telah berbohong bahwa ia melindungi Fang Yuan ketika ia mengirim kelompok kelelawar darah Bladewing. Kedua,
Fang Yuan telah mengambil inisiatif untuk meraih alis putih dan membantu Gu Yue generasi pertama dalam pengeluaran esensi purba, menyebabkan orang-orang yang bimbang untuk mengambil keputusan. Penampilan yang begitu setia, Gu Yue generasi pertama masih mengingatnya dengan jelas. Terakhir, dalam keadaan seperti itu, Fang Yuan hanya bisa menaruh harapannya pada Gu Yue generasi pertama. Hanya dengan begitu dia bisa mengalahkan Lord Sky Crane dan melindungi hidupnya. Gu Yue generasi pertama tidak percaya bahwa Fang Yuan akan merusak peluang bertahan hidupnya sendiri dan menyerangnya. Jadi, ketika Fang Yuan semakin dekat, Gu Yue generasi pertama tertawa terus-menerus. Dengan lotus harta karun esensi surgawi, peluang kemenanganku lebih tinggi sebesar 20%. Kalian semua menjauh, dan biarkan dia masuk. Teratai harta karun esensi surgawi. Di luar penghalang darah, Lord Sky Crane tertegun dan dengan cepat berteriak, kalian tidak boleh melakukannya. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan sampai di sisi Gu Yue generasi pertama. Leluhur generasi pertama, aku sudah memikirkannya, kaulah yang menciptakan desa ini, karena kaulah. Semua keturunan kami ada. Dulu, kau telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi desa ini. Hari ini, kau bahkan memimpin klan kami menuju kejayaan. Teratai harta karun esensi surgawi seharusnya kau gunakan, leluhur yang agung. Dia penuh kekaguman, nadanya bersemangat dan gugup. Gu Yue generasi pertama mengangguk terus-menerus, berpikir, anak ini pandai berkata-kata. Sayang sekali aku masih harus membunuhnya nanti dan mengambil darahnya. Tapi saat ini, Fang Yuan menundukkan punggungnya, menyerang. Dia meraih Gu Yue generasi pertama, menggunakan kekuatan di pinggangnya untuk memutar tubuhnya dan menggerakkan kedua lengannya. Dia membuka mulutnya dan menggeram, menggunakan kekuatan dua babi hutan, mengeluarkan semua energinya untuk melempar. Swiss, generasi pertama Gu Yue terlempar keluar dari penghalang darah olehnya. Keheningan yang mematikan. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Angin luar bertiup tanpa henti. Generasi pertama Gu Yue terbanting ke tanah, rambut merahnya berkibar tertiup angin saat dia menatap kosong, tidak dapat bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Di depannya, kurang dari 10 langkah jauhnya adalah Lord Sky Crane. Orang tua ini masih marah dan cemas atas kontribusi Fang Yuan terhadap Heavenly Essence Treasure Lotus. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa pada saat berikutnya, perubahan drastis seperti itu akan terjadi. Dia juga tercengang, menatap kosong pada generasi pertama Gu Yue. Generasi pertama Gu Yue adalah musuh bebuyutannya, tetapi pada titik ini Lord Sky Crane tercengang, seperti dia masih bermimpi, tidak bergerak sama sekali. Di penghalang darah, semua orang berdiri seperti patung, diam dan tidak bergerak. Beberapa orang membuka mulut mereka, begitu besar sehingga kepalan tangan bisa masuk ke dalamnya. Beberapa menatap dengan mata terbuka lebar, hampir melotot keluar. Bahkan Bai Ningbing kehilangan ketenangannya, menatap Fang Yuan dengan heran. Hanya ketika setengah bangunan bambu runtuh di dalam penghalang darah, semua orang tersentak bangun tiba-tiba. Apa-apaan ini? Seseorang mengumpat, Fang Yuan, apa yang telah kau lakukan? Seseorang menunjuk Fang Yuan, seluruh tubuhnya menggigil. Leluhur generasi pertama, seseorang mencoba menarik kembali Gu Yue generasi pertama, tetapi dihalangi oleh bunga langit tirai darah. Pencuri tercela, berbohong kepada leluhurmu, aku akan mencabik-cabikmu. Gu Yue generasi pertama akhirnya bereaksi, berbaring di tanah sambil berteriak. Hahaha, di antara orang-orang yang ketakutan, seseorang tertawa. Itu tidak lain adalah Bai Ningbing. Dia tertawa sampai air matanya keluar, mengacungkan jempol ke Fang Yuan, menarik, benar-benar spektakuler. Fang Yuan, apakah kau gila? Fang Yuan, kau menyakiti leluhur generasi pertama, kau bahkan berkomplot melawan leluhur, apakah kau masih manusia? Wah, Fang Yuan pasti telah dibeli oleh pria tua berambut putih itu. Kau mata-mata, kau pengkhianat. Orang-orang di sekitarnya menunjuknya dengan marah, tetapi Fang Yuan tertawa pelan. Aku adalah tahap puncak peringkat 3, siapa yang berani membunuhku? Siapa yang bisa membunuhku? Pada titik ini, di dalam penghalang darah, hanya ada beberapa Master Gu peringkat 3. Mereka memiliki sedikit esensi purba yang tersisa karena pertarungan sebelumnya, dan mereka bahkan menyerahkan batu purba mereka dan tidak bisa mendapatkan pengisian ulang. Adapun yang lainnya, mereka adalah manusia biasa atau Master Gu peringkat 1 atau 2. Tanpa Gu Yue generasi pertama, di dalam penghalang darah ini,
Fang Yuan benar-benar tak terhentikan. Hehehe, Fang Yuan tertawa, membungkuk dan mengambil dua cacing gu. Tangan kirinya membawa Blood Skull gu, dan tangan kanannya membawa Yin Yang Rotation gu. Keduanya dimiliki oleh Gu Yue generasi pertama, tetapi saat ini keduanya memiliki lapisan tipis cahaya kuning, yang disegel oleh problem Nipet in the Bad Gu, tidak dapat merasakan panggilan putus asa Gu Yue generasi pertama. Namun, segel ini juga menjadi penghalang bagi Fang Yuan. Dia ingin menghancurkan segel dan memurnikan dua cacing Gu. Namun, menghancurkan segel dengan paksa hanya akan menyebabkan kedua Gu ini hancur. Ini berbeda dari Blood Curtain Skyflower Gu, karena Blood Curtain Skyflower Gu harus dihancurkan agar dapat digunakan. Dengan menghancurkan segel, itu sama saja dengan menggunakannya. Namun, Fang Yuan tidak cemas. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Baik Demon Suppression Iron Chain Gu dan problem Nipet in the Bad Gu akan dirusak oleh Blood Frenzy Gu, berubah menjadi air darah dan mati. Hahaha, kakak seniorku yang baik, kau pikir kau punya hari ini. Serahkan hidupmu. Lord Skycrane melolong, melesat ke langit dan menyerang Gu Yue generasi pertama. Gu Yue generasi pertama ditekan oleh rantai penekan iblis dan tidak bisa bergerak, jadi dia menjadi sasaran dan hanya bisa menerima pukulan. Dia memarahi dengan marah, melolong dan meronta. Tiba-tiba rantai besi berubah menjadi genangan air darah, memungkinkannya mendapatkan kembali kebebasannya dan dia buru-buru terbang ke udara, menabrak penghalang darah. Dengan suara keras, tidak diragukan lagi, dia diblokir oleh penghalang darah. Tirai darah bunga langit ini disempurnakan olehnya, dan itu adalah penemuan terhebatnya. Itu memiliki pertahanan yang luar biasa, tetapi setelah digunakan, itu tidak dapat dipindahkan atau dimatikan. Baginya, dia hanya bisa keluar dan tidak masuk. Bajingan kecil, kamu akan mati dengan kematian yang menyakitkan. Keluhan dan kemarahan Gu Yue generasi pertama terhadap Fang Yuan lebih besar dari apapun, naik seperti tsunami. Tuan Bangau Langit secara alami mengejarnya, tertawa tanpa henti. Gu Yue generasi pertama hanya bisa menyerah pada penghalang darah dan melawan Tuan Bangau Langit. Dia telah memakan sejumlah besar esensi purba sebelumnya, jadi dia memiliki esensi purba yang cukup. Meskipun dia berada di pihak yang lebih rendah, dia dapat menstabilkan situasinya. Leluhur generasi pertama, semoga beruntung. Tuan generasi pertama, kami mendukungmu. Leluhur, kaulah satu-satunya harapan kami. Pertarungan antara dua peringkat 5 menarik perhatian semua orang. Namun, Fang Yuan mengalihkan pandangannya dan menatap Bai Ningbing. Situasi ini seperti dua harimau yang bersaing, sementara Fang Yuan adalah seekor kelinci. Tuan Skycrane dan Gu Yue generasi pertama adalah rubah tua yang licik. Menunggu keduanya saling melukai dan menguntungkan Fang Yuan, peluang seperti itu sangat tipis. Tidak ada yang bodoh, mereka tidak akan membiarkan adrenalin pertempuran menguasai mereka. Terlebih lagi, penghalang darah ini hanya bisa melindungi mereka untuk sementara waktu. Begitu waktunya habis, semua orang di dalam termasuk dia akan menghadapi pembantaian Lord Skycrane dan Gu Yue generasi pertama. Dia sudah terlahir kembali sekali, sehingga Spring Autumn Cicada jatuh ke dalam kondisi lemah lagi, tidak dapat digunakan. Saat ini, dia hanya bisa mencoba untuk menjadi sekuat mungkin, mengerahkan upaya terbesar untuk memperjuangkan kesempatan untuk bertahan hidup. Fang Yuan sudah punya rencana. Namun dalam rencana ini, ada seseorang yang memainkan peran penting. Orang itu adalah Bai Ningbing. Peledakan diri fisik Northern Dark Ice Soul akan sangat memengaruhi medan perang. Terutama ketika dua rank 5 bertarung di luar penghalang. Tapi bagaimana dia akan meyakinkan Bai Ningbing? Fang Yuan menatap Bai Ningbing, dan Bai Ningbing merasakannya, berbalik untuk melihat Fang Yuan. Di antara orang-orang, mereka saling menatap. Fang Yuan dalam jubah hitamnya, dengan rambut dan mata hitam, memperlihatkan senyum jahat saat bibirnya melengkung. Aku punya cara untuk mengatasi 10 bakat ekstrim, dan membuatmu hidup kembali. Katanya, tubuh Bai Ningbing bergetar, dia jelas ingin hidup. Metode apa? Namun, kata-kata Fang Yuan berubah. Tetapi metode ini tidak memiliki banyak peluang untuk berhasil, sangat mungkin untuk gagal. Namun ini membuat Bai Ningbing semakin yakin. Selanjutnya Fang Yuan mengucapkan kalimat ketiganya, tetapi aku pikir bahkan jika kita gagal, itu akan membuat saat-saat terakhirmu menjadi lebih spektakuler seperti sebelumnya. Bai Ningbing tergerak. Fang Yuan menggunakan 3 kalimat dan menargetkan hasrat terdalam hatinya, meyakinkannya.
Dia juga cerdas, dan setelah berpikir, dia bertanya langsung, lalu apa yang perlu aku lakukan? Senyum Fang Yuan menghilang. Pada saat yang sama, Gu problem nipet in debat berubah menjadi genangan air darah. Segel Gu tengkorak darah dan Gu rotasi yin yang menghilang dan hendak terbang, tetapi Fang Yuan meraihnya. Dia menggunakan aura Spring Autumn Cicada. Ketiga Gu ini hanya peringkat 4, mereka langsung dijinakkan. Fang Yuan menyuntikkan esensi purba dan memurnikan mereka, mengubahnya menjadi miliknya. Apa, sialan, di luar penghalang darah, kepala Gu Yue generasi pertama sakit saat ia kehilangan koneksi dengan Gu tengkorak darah dan Gu rotasi yin yang. Ia sangat terkejut, kehilangan arah dan bergegas menuju penghalang darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kau bisa memurnikan 3 cacing Guku begitu cepat? Gu Yue generasi pertama berteriak sedih, menyerang penghalang darah seperti orang gila. Fang Yuan mencuri makanan dari mulut harimau. Dengan mengambil Gu tengkorak darah dan Gu rotasi yin yang, itu merupakan pukulan fatal bagi generasi pertama. Semua orang terkejut, mundur selangkah. Gu Yue generasi pertama bagaikan binatang buas yang terperangkap dalam keputusasaan, matanya mulai terbakar api. Namun, dengan cepat, serangan Lord Sky Crane datang. Aku ingin kau mati, aku ingin kau mati. Gu Yue generasi pertama menjadi panik, menyerang tanpa bertahan, melampiaskan semua amarahnya pada Lord Sky Crane. Lord Sky Crane terkejut saat menerima beberapa pukulan yang merusak. Keduanya bertarung lagi, saat pertempuran perlahan mencapai klimaksnya. Fang Yuan tertawa keras, berkata kepada Bai Ningbing, ayo, bunuh mereka semua bersamaku. Sebelum dia selesai, dia bertindak. Saat pisau cukur di Chainsaw Golden Centipede bergerak, dia menebas seorang Gu Master di dekatnya menjadi 2. Gu tengkorak darah. Segera setelah itu, Fang Yuan mengaktifkan Gu tengkorak darah, menyerap darahnya bab 198, kejam dalam membunuh orang, kekejaman dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari bencana. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Fang Yuan, apa yang kau lakukan? Cepat berhenti, musuh ada di depan kita, bagaimana kita bisa bertarung di antara kita sendiri? Berhenti sekarang, kalau tidak, Urk. Semua orang terkejut. Fang Yuan kejam, membunuh anggota klan lainnya. Aku hanya membunuh orang-orang klan Gu Yue, orang luar nyahlah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Teriak Fang Yuan. Semua orang tercengang, mundur beberapa langkah, tidak menyangka Fang Yuan begitu gila. Fang Yuan sudah gila, dia sudah kehilangan logikanya, serang bersama. Memang, jika ini terus berlanjut, bahkan sebelum leluhur pertama mengalahkan musuh, kita pasti sudah dibantai oleh Fang Yuan. Itu seperti Fang Yuan menusuk sarang lebah, membuat semua orang bergerak, tetapi tidak ada yang berani menyerang, sebagian besar hanya bisa berteriak dan menyemangati yang lain untuk bertarung. Hahaha, menarik. Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba menyerang dan membunuh seseorang di sampingnya. Tuan Bai Ningbing, kau, orang yang sekarat itu adalah anggota klan Bai. Oh tidak, Tuan Bai Ningbing juga kalah. Semua orang berteriak. Tatapan Fang Yuan terpusat, menatap Bai Ningbing, tidak menyangka dia akan berubah begitu drastis. Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak, karena kau bisa membunuh anggota klanmu sendiri, aku tidak akan kalah darimu. Karena sudah terlalu banyak kematian, masa depan klan Bai sudah hancur, kita tidak bisa lagi menjadi desa. Pemimpin klan yang sangat kusayangi sudah mati juga, lebih baik aku membunuh mereka sekarang, dan menikmati kesenangannya. Hehehe, hebat sekali, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, tubuhnya bergerak cepat, memulai pembantaiannya. Karena anggota klan ini memang akan mati, lebih baik mereka mati di tangan Fang Yuan, yang akan berkontribusi pada pertumbuhan bakatnya alih-alih Gu Yue generasi pertama. Orang-orang di penghalang darah ini, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Fang Yuan dan Bai Ningbing bersama-sama? Terutama ketika Bai Ningbing yang sudah hampir mati, jauh lebih kuat dan membunuh lebih banyak orang daripada Fang Yuan. Fang Yuan menerima serangan terakhir dan menghisap darah mereka. Setelah membunuh 100 orang, Gu tengkorak darah mencapai batasnya, dan tengkorak kristal itu mulai berubah menjadi merah darah. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, mengaktifkan Gu tengkorak darah, mengangkatnya ke atas kepalanya. Gigi-giginya terbuka, menyemburkan aliran darah harum, membasahi Fang Yuan dari kepala hingga kaki. Fang Yuan menikmati ketidaknyamanan itu dan menarik napas dalam-dalam, menikmati momen itu.
Jubah dan rambutnya yang hitam bersama dengan tubuhnya yang berlumuran darah, membuatnya tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Orang-orang di sekitarnya saat melihatnya, semuanya takut dan berteriak ketakutan. Kemampuanku benar-benar meningkat. Awalnya, bakat Fang Yuan hanya 44% kelas C, tetapi setelah mendapatkan Gu penguburan kehidupan manusia binatang, bakatnya turun menjadi 43%. Sekarang, berdiri di bawah aliran darah yang mengalir ke lubangnya, bakatnya meningkat 10%, menjadi 53%. Benar-benar harta karun yang luar biasa, tidak heran Gu Yue generasi pertama memperlakukannya seperti hidupnya. Fang Yuan membuka matanya, mengangguk puas, memulai babak pembantaian lainnya. Keduanya menyebabkan banyak pertumpahan darah di dalam penghalang darah. Ini adalah rumah jagal yang besar. Fang Yuan, kau monster yang gila dan gila. Gu Yue Mo Yan bergegas maju. Fang Yuan menghindari serangannya dan mengangkat kelabang emas gergaji rantainya sebelum menjatuhkannya. Gadis muda itu terbelah menjadi dua. Fang Yuan, tolong lepaskan kami paman dan bibimu. Gu Yue Dongtu dan istrinya berlutut dan memohon. Fang Yuan tertawa dingin, tangan kirinya melambai, dan sebuah moonblade berwarna darah melesat keluar, memenggal kepala keduanya. Tengkorak darah Gu menyerap darah anggota klan Gu Yue, berubah menjadi aliran darah kental, mengalir ke Fang Yuan. Senang sekali. Fang Yuan memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, hanya untuk merasakan perasaan hangat mengalir melalui tubuhnya dan menyebabkan pikirannya menjadi lebih tajam, seperti dia telah terlahir kembali. Bakat meningkat lagi, menjadi 63%. Bakat seorang Master Gu, 40-59% adalah kelas C, 60-79% adalah kelas B, dan 80% ke atas adalah kelas A. Fang Yuan telah resmi meninggalkan kelas C dan menjadi bakat kelas B. Tapi, kultivasiku turun. Fang Yuan membuka matanya, menatap tajam. Bakat Fang Yuan naik ke kelas B, tetapi kultivasinya turun dari peringkat 3 ke peringkat 2. Aneh, Gu Yue generasi pertama jelas mempertahankan tingkat kultivasinya saat bakatnya meningkat, jadi mengapa ketika menyangkut Fang Yuan, hal seperti itu terjadi? Masalah ini seharusnya karena Gustone Aperture. Fang Yuan mendesah dalam hatinya. Fang Yuan telah menggunakan Gustone Aperture untuk memeras semua potensinya, menyebabkan kultivasinya naik ke tahap puncak peringkat 3. Namun, Gu Blood School ini menyuntikkan aliran darah berkualitas ke dalam dirinya, meningkatkan potensi Aperture dan meningkatkan bakatnya. Tidak dapat disangkal, kedua Gu ini saling bertentangan. Namun, Gu Blood School berada di peringkat 4, sedangkan Gustone Aperture berada di peringkat 3. Gu Blood School menguasai Gustone Aperture, menyebabkan Aperture Fang Yuan berubah dari batu kembali menjadi cahaya. Namun, peningkatan kultivasi yang dibawa oleh Stone Aperture juga menghilang, dan bahkan mengurangi kultivasinya dalam prosesnya. Perubahan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Fang Yuan dalam waktu sesingkat itu. Namun Bai Ningbing semakin kuat, dia membunuh dimanapun dia pergi. Dengan demikian, Fang Yuan mampu mempertahankan kekuatannya dan berhenti menyerang, hanya mengumpulkan garis keturunan. Gu Yue generasi pertama yang berada di luar penghalang darah, melihat orang-orang dibantai dan menjadi marah, berteriak tetapi tidak berhasil. Dia menyebarkan garis keturunannya, menunggu selama ratusan tahun. Itu semua untuk saat ini, membunuh keturunannya untuk meningkatkan bakatnya. Setelah merencanakan begitu lama, pada akhirnya, orang lain mendapat manfaat darinya. Anak ini, begitu muda namun begitu kejam, bahkan lebih jahat dari leluhurnya. Dewa Bangau Langit melihat ini, juga sedikit terkejut. Pembantaian berlanjut, hingga 6 jam kemudian. Kultivasi Fang Yuan turun ke tahap awal peringkat 1, tetapi bukaannya kembali menjadi dinding cahaya, mampu memulihkan esensi purba sendiri. Dia bermandikan darah lebih dari 10 kali, dan menjelang beberapa kali terakhir, efeknya melemah. Beberapa kali pertama meningkatkan bakatnya sebesar 10%, tetapi persentasenya terus turun dengan setiap percobaan. Namun, bakatnya telah meningkat dari tingkat C43% menjadi lebih dari 90%. 90%, bakat tingkat A. Bakat tingkat A. 500 tahun kehidupanku sebelumnya, aku hanya berhasil meningkatkan bakatku dari C ke B sekitar 200 tahun kemudian melalui keberuntungan semata. Tak disangka kali ini, aku bisa mendapatkan keuntungan dari bencana dan naik ke tingkat A. Fang Yuan mengepalkan tinjunya, diam-diam bersemangat.
Bai Ningbing menghentikan pembunuhannya, berjalan mendekat. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Di dalam penghalang darah, hanya mereka berdua yang tersisa. Yang lainnya, baik itu Gu Master atau manusia biasa, semuanya terbunuh. Di luar penghalang darah, tidak ada yang terhindar dari akibat pertempuran dua ahli tingkat 5. Di seluruh area, hanya ada 2 orang di dalam penghalang, dan 2 orang di luar. Fang Yuan melihat keluar, berkata dengan santai, selanjutnya, kita menunggu Gu Yue generasi pertama mengalami kekalahan, dan bunga langit tirai darah menghilang. Lalu, Bai Ningbing melanjutkan. Lalu, Fang Yuan berbalik dan menatap Bai Ningbing, lalu dia tersenyum, kalau begitu kau bisa pergi dan mati. Bai Ningbing tertegun. Oh, apa maksudmu? Seketika, matanya menyipit membentuk garis karena iris birunya memiliki niat membunuh yang berbahaya. Peledakan diri fisik jiwa es gelap utara sangat kuat. Meskipun kultivasimu lemah, dan peluangnya tidak tinggi, itu seharusnya dapat melukai ahli peringkat 5. Setelah meledak, apakah kau dapat mengendalikan arah salju dan es? Fang Yuan tertawa. Bagaimana aku tahu? Bibir Bai Ningbing berkedut. Aku belum pernah meledakkan diri sebelumnya. Aku tahu kau bisa. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, menepuk dadanya. Tanpa sadar, gambaran Bai Ningbing yang meledakkan dirinya sebelumnya muncul dalam pikirannya, dan kalimat itu, hiduplah untukku, dan saksikan kecemerlangan dunia ini. Aku akan tetap di sisimu. Setelah kau meledak, dan ketika waktunya tiba, aku akan menyelamatkan hidupmu dan membangkitkanmu, Fang Yuan melanjutkan. Bagaimana jika kau tidak bisa? Hehehe, Fang Yuan tertawa datar, kalau begitu kau harus bertaruh. Saat kau meledak, aku akan berada di sisimu. Jika kau meragukan ketulusanku, kau dapat mengirim badai es untuk membunuhku. Kau pasti sudah menyadarinya. Itu benar, kultivasiku sudah berada di tahap awal peringkat 1. Saat itu, aku tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Tapi jika kau percaya padaku, maka aku juga bisa berbohong. Pada akhirnya aku tidak akan membangkitkanmu, karena aku tidak punya cara untuk melakukannya. Jadi, kau harus bertaruh, apapun pilihan yang kau buat, bukan hanya apa yang kau pikirkan, tetapi juga apa yang kau pertimbangkan pada saat sebelum kau mati. Bai Ningbing serius. Kata-kata Fang Yuan menyuruhnya untuk bertaruh. Tapi sebenarnya, bukankah Fang Yuan juga bertaruh? Dia menggunakan hidupnya sendiri sebagai taruhan, sepenuhnya bergantung pada pikiran Bai Ningbing. Hehe, sangat mengasyikkan, sangat mengasyikkan. Kalau begitu aku akan bertaruh, haha. Sesaat kemudian, Bai Ningbing mengangkat kepalanya, tertawa keras. Fang Yuan tidak mempedulikannya, tetapi berkonsentrasi pada pertempuran di luar penghalang darah. Seperti yang diharapkan, Gu Yue generasi pertama berada di posisi yang lebih lemah, ditekan oleh Lord Skycrane. Meskipun dia mengisi kembali esensi purbanya, dia tidak dapat mengisinya kembali, jadi dalam pertempuran yang berkelanjutan, bagaimana dia bisa bersaing dengan Lord Skycrane? Selain itu, Lord Skycrane jelas tentang metodenya, dan dia tidak akan membiarkan Gu Yue generasi pertama mengambil kembali keuntungan apapun. Aku sangat marah. Sesaat kemudian, Gu Yue generasi pertama berteriak, pencuri kecil, kau menghancurkan rencana 1000 tahunku, aku akan mengampunimu hari ini. Suatu hari, aku akan membunuhmu habis-habisan untuk meredakan amarahku. Melemparkan pernyataan marah ini, Gu Yue generasi pertama mengepakkan sayapnya dan melarikan diri dari medan perang, terbang menuju langit. Jangan berpikir untuk pergi. Lord Skycrane dengan cepat berubah menjadi kilatan cahaya, mengejar tanpa henti. Tanpa pertempuran sengit mereka, medan perang ini langsung menjadi sunyi. Ini awalnya adalah waktu terbaik untuk pergi, tetapi aurora tabir darah menjadi rintangan besar. 4 jam kemudian, penghalang darah menipis, dan hampir menghilang. Tetapi pada saat ini, cahaya putih terbang, berubah menjadi Lord Skycrane. Tubuhnya penuh dengan luka, sebuah luka membentang dari bahu kirinya ke pinggangnya, begitu dalam sehingga tulang-tulangnya bisa terlihat, dipenuhi dengan darah merah beracun berwarna ungu. Tetapi wajahnya sangat terangkat, menunjukkan kebahagiaan karena mendapatkan balas dendamnya yang telah lama ditunggu-tunggu. Tangan kanannya memegang tengkorak, wajah berlumuran darah, itu adalah Gu Yue generasi pertama. Dia benar-benar berhasil membunuh Gu Yue generasi pertama. Bai Ningbing menunjukkan keterkejutan. Fang Yuan malah tertawa, sepertinya orang tua ini membenci Gu Yue generasi pertama sampai ke akar-akarnya. Hehe,
Untuk membunuh generasi pertama, dia pasti membayar harga yang sangat mahal. Saat mereka berbicara, penghalang darah menghilang, dan tidak ada lagi penghalang di antara keduanya. Pencuri kecil, cepat serahkan dua cacing gu itu. Aku masih dalam suasana hati yang baik sekarang, aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak, saat penghalang darah menghilang, kalian semua akan mati tanpa tempat beristirahat. Tuan Bangau Langit terbang ke langit, melihat ke bawah dan tertawa keras. Fang Yuan dan Bai Ningbing saling memandang sebelum tertawa pelan, tidak berbicara. Tuan Bangau Langit menjadi marah. Anak baik, menolak bersulang hanya untuk minum kekalahan, kau pantas dibunuh. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia berubah menjadi cahaya putih dan menyerang. Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak, mengambil langkah besar di depan, aku menunggumu. Setelah berkata demikian, tubuhnya kehilangan semua warna, berubah menjadi patung es. Angin dingin bertiup, dan saat angin berubah menjadi badai, embun beku dan es menutupi langit dan sungai es yang tak terbatas muncul. Ini, Tuan Bangau Langit sama sekali tidak menduga bahwa perkembangan seperti itu akan terjadi, menyebabkannya tidak siap menghadapi serangan Bai Ningbing, dan disegel ke dalam es bab 199, berjalan menuju takdir mereka sendiri. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Boom, boom. Gletser es berguncang hebat saat Lord Skycrane melancarkan serangannya, ia akan segera keluar dari lapisan es hanya dalam beberapa detik. Kita tidak bisa membiarkan kakek tua ini lepas. Teriak Fang Yuan. Bai Ningbing tidak dapat berbicara lagi, setelah teriakan Fang Yuan, ia dengan tegas meledakkan salah satu lengannya, mengubahnya menjadi angin es dalam jumlah besar. Angin menyapu semuanya, Gletser menyebar dan lapisan es dengan cepat menebal hingga 100 kaki. Lord Skycrane meraung di dalam es dan mulai menyerang dengan panik. Bai Ningbing meledakkan lengannya yang lain. Lebih banyak es mengembun dan Gletser berulang kali menekan Lord Skycrane, menekannya setiap kali ia mencoba menerobos. Di bawah kendali Bai Ningbing yang cermat, es bergerak seperti pasukan, dengan kuat menjebak Lord Skycrane. Lord Skycrane mungkin adalah Gu Master peringkat 5, tetapi setelah membunuh Gu Yue terlebih dahulu, ia benar-benar kelelahan. Dia menyerang lagi dan lagi, tetapi tidak bisa keluar pada akhirnya. Itu sebenarnya adalah fisik jiwa es gelap utara. Tetapi jika kau ingin membunuhku hanya dengan ini, kau bisa terus bermimpi. Dia tiba-tiba menyadari dan segera mengaktifkan Gu pemakaman giok penahan hidup. Cahaya giok hijau muncul dan menutupi tubuhnya. Kemudian sinar cahaya berubah dari virtual menjadi nyata, berubah menjadi peti mati giok transparan dengan Lord Skycrane di dalamnya. Peti mati giok ini luar biasa keras, bahkan setelah mencoba beberapa kali, Bai Ningbing tidak dapat menggoresnya sedikitpun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menambahkan lebih banyak lapisan es di sekitar peti mati giok, membentuk puncak es yang tingginya ratusan kaki. Fang Yuan telah menyaksikan semua ini dari pinggir lapangan. Layak menjadi fisik 10 ekstrim. Dia terkesan meskipun ini adalah kedua kalinya dia melihatnya. Fang Yuan berdiri tepat di samping Bai Ningbing. Saat ini, Bai Ningbing telah menghancurkan kedua lengannya dan berubah menjadi patung es. Bahkan penampilannya menjadi tidak jelas saat es perlahan menutupinya. Baik penampilan maupun kesadarannya perlahan menghilang. Begitu kesadarannya memudar, dia akan benar-benar mati. Saat lapisan es mulai menyebar ke arahnya, Fang Yuan tahu apa yang harus dia lakukan, tidak mungkin melarikan diri sendiri, cepat atau lambat aku akan disegel dan dibekukan sampai mati oleh Gletser. Sudah waktunya. Segera, dia mengeluarkan sepasang cacing gu dari lubangnya. Satu gu hitam dan satu gu putih berputar mengelilingi satu sama lain dalam satu orbit, membentuk bola cahaya diagram Taiji. Ini adalah gu rotasi Yin Yang. Pergi. Fang Yuan memerintahkannya, gu hitam itu segera terbang keluar dan bergabung ke dalam patung es Bai Ningbing. Fang Yuan mungkin hanya seorang peringkat 1 sekarang, tetapi lubangnya masih berisi sejumlah besar esensi purba perak salju peringkat 3 yang hampir dia gunakan untuk mengaktifkan Gu. Ini, dalam contoh ketika Gu hitam masuk ke dalam patung es, cahaya hitam meledak di mana-mana, Yin Qi berkumpul dari sekeliling dan membentuk pusaran energi di udara. Kekuatan hidup yang sama sekali baru muncul di dalam patung es, dan mulai tumbuh dengan kuat. Cahaya hitam yang menyilaukan menghilang, patung es itu retak dan pecah berkeping-keping, yang kemudian terbang tersebar ke sekitarnya. Gaun putih, rambut perak, lengan utuh, penampilan yang indah dengan rona merah yang indah di pipi, Bai Ningbing melepaskan diri dari es dan keluar.
Badai salju tiba-tiba berhenti dan udara dingin juga benar-benar menghilang. Lapisan es berhenti beberapa inci dari Fang Yuan, dia telah hidup melalui pengalaman mendekati kematian ini. Aku benar-benar hidup. Bai Ningbing terkejut. Dia melihat tangannya yang seperti batu giok yang cantik dan kemudian merasakan seluruh tubuhnya, ketidakpercayaannya berubah menjadi kegembiraan. Hahaha, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, aku menggunakan Yin Gu dari Yin yang Rotation Gu padamu. Gu ini dapat mengubah yang menjadi Yin dan memberimu transformasi lengkap. Itu adalah Gu penyembuh tingkat 4 dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Namun, ia memiliki titik lemah, dan itu adalah, bakat Master Gu akan diturunkan sebesar 10% setelah digunakan. Bai Ningbing memiliki 10 fisik ekstrim yang merupakan bakat 100%. Sekarang, bakatnya diturunkan sebesar 10%, dan sama dengan bakat Fang Yuan sebesar 90%. Berita ini, bagi orang lain, mungkin menyedihkan, tetapi bagi Bai Ningbing, itu adalah berita yang menggembirakan. Ini terasa luar biasa. Bakatku telah diturunkan, aku tidak lagi memiliki fisik jiwa es gelap utara. Haha, apa pentingnya jika aku hanya memiliki 90%? Bai Ningbing mulai tertawa terbahak-bahak. Namun, Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Sangat sulit untuk mengubah 10 fisik ekstrim. Meskipun metode ini menurunkan bakatmu, seiring kamu berkultivasi di masa depan, bakatmu juga akan pulih hingga hari berubah menjadi fisik jiwa es gelap utara lagi. Saat hari itu tiba, kamu perlu menggunakan Yang Gu ini, itu akan mengubahmu lagi dan menurunkan bakatmu sebesar 10%. Setelah mengatakan ini, Fang Yuan mengembalikan Yang Gu ke dalam lubangnya di depan tatapan mata Bai Ningbing yang sangat lurus. Gu rotasi Yin yang semuanya datang berpasangan, kamu telah menggunakan Yin Gu itu, jadi hanya Yang Gu milikku yang akan berpengaruh padamu. Jangan pernah berpikir untuk mencurinya, aku telah menyempurnakan Yang Gu ini, aku dapat dengan mudah memerintahkannya untuk menghancurkan dirinya sendiri hanya dengan satu pikiran, Fang Yuan menjelaskan. Dia hanya memiliki kultivasi tingkat 1 sekarang, tetapi Bai Ningbing masih merupakan Master Gu tingkat 3, tentu saja dia membutuhkan beberapa cara untuk menghentikan Bai Ningbing mengambil tindakan terhadapnya. Begitu, Fang Yuan, kamu benar-benar merencanakan semuanya. Bai Ningbing menghela napas panjang, apa yang kamu inginkan dariku untuk Yang Gu itu? Hahaha, Fang Yuan tertawa cukup lama kemudian berubah serius, Gunung King Mao telah berubah menjadi gunung es yang sunyi. 3 klan besar bersama dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya semuanya telah dibekukan dan akan mati dalam waktu 3 hingga 5 hari. Adegan seperti itu pasti akan menarik perhatian dan penyelidikan banyak kekuatan. Selain itu, lelaki tua itu belum mati dan telah menyegel dirinya sendiri di dalam peti mati giok, menunggu untuk melarikan diri. Kita tidak bisa tinggal di Gunung King Mao lagi, kita harus pergi. Tapi lihatlah aku hanya memiliki kultivasi tingkat 1 sekarang. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan cacing guku, apalagi pergi sendiri. Karena itu, aku perlu mengandalkan kekuatanmu. Dunia ini begitu besar, begitu menakjubkan, dan Gunung King Mao hanyalah sebagian kecil darinya. Ikutilah aku saat aku menjelajahi negeri ini, dan saksikan keajaiban dunia. Begitulah, kau benar-benar merencanakan segalanya. Bai Ningbing menggertakkan giginya. Dia benar-benar senang tetapi ada juga sedikit kepasrahan sekarang. Namun, ternyata, usulan Fang Yuan menggerakkannya. Aku bisa setuju denganmu tetapi aku perlu menjelaskan satu hal. Apa? Tanya Fang Yuan. Bukan aku yang mengikutimu, tetapi kaulah yang mengikutiku saat aku menjelajahi negeri ini. Bibir merah Bai Ningbing sedikit terangkat dengan senyum sombong. Hahaha, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Lalu, kemana kita akan pergi selanjutnya? Apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Bai Ningbing. Gunung Baigu. Fang Yuan menjawab di sela-sela tawanya. Apa yang lucu? Bai Ningbing benar-benar bingung. Fang Yuan tertawa sampai air matanya mengalir. Kau masih belum menemukan sesuatu yang salah. Apa yang salah? Bai Ningbing mengangkat alisnya yang gelap, tiba-tiba, wajahnya berubah sangat mengagumkan. Terkejut, takut, bingung, panik, kaget, marah, semua ekspresi ini terjalin di wajahnya. Dia menatap dadanya yang bulat dan penuh, dan berteriak dengan suara keras, bagaimana aku bisa menjadi seorang wanita? Suara itu bergema di seluruh Gunung King Mao, mengguncang salju. Tentu saja seperti itu. Yin Yang Rotation Gu,
Yin Gu digunakan dalam tubuh pria, untuk mengubah yang menjadi yin, dan menjadi wanita, begitu pula, Yang Gu digunakan dalam tubuh wanita, untuk mengubah yin menjadi yang, dan menjadi pria. Yin-yang rotation, memutar yin dan yang, menurutmu apa artinya? Fang Yuan berbicara seperti itu seharusnya. Petik 2. Aku apa-apaan ini? Bai Ningbing menatap Fang Yuan dengan tatapan marah dan mengutuk. Dengan ini, dia sekarang harus mendapatkan satu-satunya Yang Gu. Saudara Bai, tenanglah, bisa hidup adalah keberuntungan terbesar, Fang Yuan menghiburnya. Keberuntungan pantatku, bagaimana kalau kau mencoba menjadi seorang wanita? Geraman marah Bai Ningbing bergema di dalam gunung yang tertutup salju dan gletser. 2 hari kemudian, matahari menggantung tinggi di langit, es mencair dan aliran air jernih mengalir melalui gunung es. Kresek, keheningan di sekitarnya dipecahkan oleh retakan es, cahaya giok meledak dari dalam es dan melayang di udara, berubah menjadi peti mati giok. Peti mati giok itu meledak, dan Tuan Bangau Langit berteriak panjang saat mendapatkan kembali kebebasannya dan melihat cahaya matahari lagi. Gu pemakaman giok penahan hidup ini adalah Gu tingkat 5 dan sangat misterius. Selama Master Gu memiliki satu napas kehidupan di dalam dirinya, itu dapat menangguhkan hidupnya dan menunda cedera. Tidak hanya itu, peti mati giok yang dibentuknya sangat kuat dan bahkan dapat dianggap sebagai senjata pertahanan. Pencuri sialan, dia mengumpat dengan suara kesakitan. Saat ini, dia sangat marah sekaligus tidak sabar. Bahkan setelah membunuh musuh bebuyutannya, Gu Yue generasi pertama, dia tidak bisa mendapatkan warisan lautan darah sejati, bagaimana dia akan menjawab gurunya saat dia kembali. Menurut ingatannya, lapisan es tempat Fang Yuan seharusnya berada sudah terbelah. Andai saja dia tidak pergi terlalu jauh. Dia berpatroli di sekitarnya sambil berharap mendapat keberuntungan. Dia menggunakan Gu pengintainya dan menemukan banyak kekuatan hidup yang bergantung pada kehidupan mereka di kedalaman lapisan es. Makhluk hidup itu ulet dan keuletan ini seringkali dapat mendatangkan keajaiban. Baru 2 hari sejak gletser ini menutupi bentuk-bentuk kehidupan ini, yang tidak cukup untuk menyebabkan kematian total mereka. Ketemu dia, kalau dipikir-pikir dia benar-benar bersembunyi di sini, area paling berbahaya adalah tempat paling aman, kan? Orang ini benar-benar licik. Seluruh tubuh Lord Skycrane tersentak dan menjadi sangat bahagia setelah penemuan ini. Dia bergegas ke lapisan es dan segera mengambil bongkahan es. Di dalam bongkahan es, seluruh tubuh Fang Zheng ditutupi oleh lapisan cahaya bulan dari Moon Raimen Gu. Dia sudah berada di ambang kematian. Lord Skycrane bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melupakan penampilan Fang Yuan dalam kehidupan ini. Namun, dia adalah seorang ahli peringkat 5 dan setelah mengamati Fang Zheng dengan saksama, dia langsung kecewa. Orang ini bukan dia, hanya saja penampilan mereka mirip. Dia menghela napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba tercengang. Tunggu sebentar, penampilan mereka sangat mirip yang berarti mereka kemungkinan besar adalah saudara kembar. Jika demikian, maka dia memiliki hubungan dekat dengan pencuri kecil itu. Mata tua Lord Skycrane yang redup tiba-tiba memancarkan tatapan tajam. Dengan kerabat dekatnya, dia bisa memurnikan cacing darah kerabat. Berkat cacing darah kerabat tingkat 5 inilah dia bisa menemukan Gu Yue generasi pertama di antara dunia yang luas ini dan berbagai bentuk kehidupannya. Aku belum sepenuhnya gagal dalam tugas guru. Masih ada harapan. Anak ini satu-satunya harapanku. Aku harus menyelamatkannya. Fang Zheng perlahan membuka matanya yang lelah dan berat. Di mana ini? Matanya masih kabur dan dia hanya bisa melihat sosok samar di hadapannya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya terasa lemah, disertai sakit kepala yang hebat. Hal terakhir yang diingatnya adalah kompetisi 3 klan, di mana burung bangau terbang Ironbeak menutupi langit dan semua orang di sekitarnya telah melarikan diri. Dia telah mengaktifkan Gu pakaian bulan dan melawan serangan burung bangau terbang. Saat pertempuran berlanjut, seekor burung bangau terbang menerobos penghalang dan mematuk dahinya dengan keras. Dia langsung kehilangan kesadaran, jatuh dari tebing. Kau adalah tetua yang berdiri di atas burung bangau itu. Saat ia menyadari identitas orang di hadapannya, Fang Zheng berjuang untuk berdiri karena terkejut, tetapi jatuh lagi sebelum ia benar-benar dapat berdiri. Nak, kau masih berpikir untuk melarikan diri di hadapanku, Tuan Bangau Langit. Tuan Bangau Langit mencibir. Ia mengamati Fang Zheng sekali dan berkata, kau bahkan dapat mengatakan bahwa aku adalah penyelamatmu. Jika bukan karena aku,
kau pasti sudah mati beku. Aku menyarankanmu untuk tidak bergerak sembarangan, jangan salahkan aku jika kau jatuh. Fang Zheng melihat ke sampingnya dan langsung terkejut. Ada awan yang bergerak di sekelilingnya, dan ia berdiri di belakang seekor bangau besar saat terbang di langit. Kau, siapa kau? Kemana kau akan membawaku? Fang Zheng berteriak kaget. Aku adalah Tuan Bangau Langit, dan kita sedang menuju ke benua tengah. Benua tengah, teriak Fang Zheng karena terkejut. Pikiran penerjemah, Sky Pharaoh, dan dengan itu, aku akhirnya menyelesaikan buku pertama. Aku tidak percaya, sudah hampir setahun sejak saya mulai. Terima kasih semuanya atas semua harapan baik, dukungan, dan dorongan sejak saya mulai. Saya sangat bersyukur dan senang bisa sampai sejauh ini bersama semua orang. Saya tahu akhir-akhir ini saya sibuk karena tahun baru Imlek plus masa kerja. Beberapa dari Anda yang sudah cukup lama mengikuti saya tahu bahwa karena sifat pekerjaan saya memperbarui secara berkelompok pada satu waktu. Saya minta maaf atas pembaruan baru-baru ini, sangat sibuk. Namun saya akan selalu mengembalikan bab yang menjadi tanggung jawab saya. Saya harap Anda semua sangat menikmati buku pertama seperti saya. Terima kasih banyak telah membaca bab 200, Rakit Terbalik di Sepanjang Sungai Naga Kuning. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Buku 2, Sang Iblis Meninggalkan Gunung. Sungai Naga Kuning adalah sungai ketiga di perbatasan selatan, panjangnya lebih dari 8.000 km. Sungai ini bermula dari Gunung Huangguo, dan melewati gunung-gunung dan bukit-bukit seperti Gunung Suanming, Gunung Guibei, Gunung Qingmao, Gunung Baigu, dan Gunung Leichi sebelum akhirnya mengalir ke laut. Jika seluruh perbatasan selatan dilihat melalui pandangan mata burung, orang dapat melihat Sungai Naga Kuning membentuk bentuk zigzag saat mengalir melalui lebih dari setengah perbatasan selatan. Beberapa gelombang menderu saat mereka terbalik, gelombang yang ganas bergulung dengan cara yang mengesankan di sepanjang sungai. Gelombang itu menembus celah di antara tepian, dan kabut membubung ke langit biru. Sungai Naga Kuning mengalir dengan cepat dan tak henti-hentinya. Banyak makhluk hidup di sungai, ikan, kura-kura, ular, kerang, dan bentuk kehidupan lainnya. Pada saat ini, ada rakit bambu yang terombang-ambing naik turun mengikuti ombak. Rakit hijau ini tampak agak rusak dan tampaknya perlu diperbaiki. Ada tiang sederhana dan kasar di tengahnya dengan layar putih lusuh yang tergantung di atasnya. Setumpuk barang diletakkan di sekitar tiang untuk menstabilkan bagian tengah rakit. Bambu diikat dengan tali rami dan ada banyak lingkaran di beberapa area, itu jelas dilakukan dengan tergesa-gesa saat rakit berlayar melalui sungai. Rakit bambu mengalir mengikuti arus sungai, dan setiap kali ombak menghantamnya, rakit mengeluarkan suara berderit yang jauh dari meyakinkan. Rakit bambu yang tampak seperti bisa pecah kapan saja ini membawa dua anak muda, satu memiliki wajah biasa dengan pupil hitam dan rambut hitam, mengenakan gaun hitam, yang lain adalah seorang wanita dengan penampilan peri abadi, pupil biru dan rambut perak, mengenakan gaun putih. Mereka adalah Fang Yuan dan Bai Ningbing. Setelah pertempuran di Gunung Qingmao, Bai Ningbing meledakkan tubuh jiwa es gelap utara miliknya dan menyegel Tuan Bangau Langit untuk sementara waktu. Mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk keluar dari es, lalu memotong beberapa bambu Qingmao untuk membuat rakit ini sebelum segera berlari ke jalan untuk melarikan diri. Laba-laba serigala bumi 1000 li milik Fang Yuan sudah mati, dan sejak ular abadi wujud putih milik Bai Ningbing terbang sendiri, tidak ada berita darinya. Tanpa cacing transportasi, keduanya pasti akan ditangkap oleh Tuan Bangau Langit jika mereka bergerak di darat karena kecepatan mereka terlalu lambat. Jadi, Fang Yuan hanya bisa memikirkan metode ini. Banyak anak sungai Yellow Dragon yang mengalir melalui Gunung Qingmao. Sebelumnya, River Swallowing Toad peringkat 5 mengalir bersama aliran utama sungai Yellow Dragon dan secara tidak sengaja mengalir ke kaki Gunung Qingmao. Rakit bambu mengalir melalui salah satu anak sungai ke aliran utama sungai, dan karena mengalir bersama sungai, kecepatannya tentu saja sangat cepat. Sudah 5 hari, sepertinya orang tua itu tidak akan datang, gumam Fang Yuan sambil berdiri di atas rakit bambu dan melirik ke belakangnya. Kecepatan rakit bambu itu jelas tidak dapat menandingi Raja Bangau Terbang Ironbeak. Namun Raja Bangau Terbang Ironbeak pasti perlu beristirahat dan tidak dapat dibandingkan dengan rakit bambu yang terus mengalir bersama sungai. Dan seiring berjalannya waktu, Fang Yuan menjadi lebih yakin. Selain itu, Fang Yuan teringat bahwa Lord Sky Crane telah kembali sendirian setelah membunuh kepala pertama Gu Yue.
Raja Bangau terbang Ironbeak kemungkinan besar sudah mati. Gelombang sungai yang mengamuk membombardir telinga mereka. Bai Ningbing melirik Fang Yuan, dia mungkin tidak mengerti perincian dalam kata-katanya, tetapi tahu apa yang dimaksudnya. Dia tertawa keras, apa yang kamu khawatirkan? Jika kakek tua itu mengejar kita, kita akan bertarung sampai mati. Bertarung di Sungai Naga Kuning ini akan sangat spektakuler. Nah, masalahnya adalah jika kita mati di sini, kita akan berakhir di perut beberapa ikan. Haha, kedengarannya menarik juga. Fang Yuan mengabaikannya, malah menatap ke kejauhan. Dengan 5 hari berlayar, mereka hampir sampai di Gunung Baigu. Menurut ingatannya, ada warisan rahasia yang tersembunyi di Gunung Baigu. Warisan itu diatur oleh seorang Master Gu tingkat 4 dari jalan yang benar, untuk seseorang yang ditakdirkan untuk itu. Saya belum pernah melihat warisan ini secara pribadi di Gunung Baigu, dan hanya mendengarnya. Tetapi dikabarkan bahwa warisan ini memiliki beberapa rintangan yang mengharuskan 2 orang untuk berkoordinasi untuk melewatinya. Ketika Fang Yuan memikirkan hal ini, dia melirik Bai Ningbing dengan santai. Meskipun mereka bepergian bersama, itu hanya karena situasi dan tekanan dari musuh yang kuat. Dia sendiri baru berada di tahap awal peringkat 1 dan benar-benar membutuhkan bantuan untuk berkeliaran di luar. Namun, dengan Bai Ningbing yang berubah menjadi seorang wanita, dia memiliki pengaruh terbesar padanya di Yanggu, memberinya pilihan selain berkompromi. Setelah memasuki Gunung Baigu, bisakah mereka benar-benar berkoordinasi dengan satu pikiran? Itu adalah tanda tanya besar. Jepret, tiba-tiba, suara teredam terdengar. Tidak bagus, talinya terlepas. Suara ini sangat familiar bagi Bai Ningbing saat dia langsung berteriak. Arus sungai sangat deras, dan dalam 5 hari ini, entah sudah berapa kali tali rami yang mengikat rakit itu lapuk karenanya. Untungnya, Fang Yuan sudah cukup mempersiapkan diri sebelum mereka berangkat. Cepat ambil tali rami itu, aku akan menahannya sampai saat itu. Fang Yuan segera berjongkok dan menggunakan tangannya untuk memegang bagian-bagian yang talinya terlepas, mencegah situasi menjadi kacau. Sungai itu mengalir deras dan deras, butuh banyak tenaga untuk menahan rakit bambu itu. Bai Ningbing tidak memenuhi syarat untuk ini. Hanya Fang Yuan yang memiliki kekuatan seperti 2 babi hutan yang memenuhi syarat. Untungnya, situasi ini sudah terjadi beberapa kali sebelumnya dan Bai Ningbing sudah lebih berpengalaman dalam menangani hal ini. Dia segera pergi untuk mengikatkan tali rami di tiang sederhana dan kasar di tengah perahu. Ini, ambil. Dia bergegas menghampiri dan menyerahkan tali rami itu. Fang Yuan dengan gesit mengambilnya dan dengan cepat melilitkannya di bagian-bagian yang longgar dengan keringat mulai menetes dari kepalanya saat dia berkonsentrasi pada tugasnya. Setelah melilitkan tali rami di sekitar area yang longgar beberapa kali, rakit akhirnya stabil. Rakit ini sudah mengalami banyak kerusakan, dari kelihatannya, rakit ini hanya bisa bertahan selama sehari. Kita harus mencapai pantai dalam durasi ini. Fang Yuan menghela napas. Sungai Yellow Dragon sama sekali tidak aman, siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang tersembunyi di dalam sungai yang mengamuk ini. Jika rakit bambu hancur di tengah sungai, Fang Yuan dan Bai Ningbing tidak punya pilihan selain mengikuti arus sungai, tanpa tahu apakah mereka akan selamat. Terdengar suara lembut teredam. Suara apa itu? Fang Yuan segera mengerutkan alisnya. Bai Ningbing mendengarkan dengan saksama dengan ekspresi ragu, suara apa? Aku tidak mendengar apa-apa. Akar tumbuh dari telinga Fang Yuan, dan segera dia mendengar suara tatata yang terus-menerus. Bersamaan dengan suara-suara itu, rakit bambu juga mulai bergetar. Benda apa itu yang menyerang rakit bambu dari sungai? Bai Ningbing berteriak kaget. Sinar hitam terbang keluar dari samping rakit bambu dan melewati Bai Ningbing. Bayangan hitam ini terlalu cepat dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Bai Ningbing hanya merasakan telinganya menjadi dingin, dengan sedikit cairan mengalir di pipinya. Dia tanpa sadar menyekanya, itu adalah darah. Apa-apaan benda ini? Dia mengumpat sambil mendongak, hanya melihat seekor ikan hitam berbentuk gelendong jatuh ke sungai dari udara. Itu adalah ikan pedang satel, sialan, kita harus segera menuju ke pantai. Fang Yuan berteriak sebelum menarik layar. Ikan pedang bola-balik memiliki kepala dan ekor yang tajam, sedangkan perutnya besar, seperti pesawat ulang-alik tekstil. Mereka hanya muncul di sungai atau lautan besar, berkeliaran dan berburu dalam kelompok yang terdiri dari ratusan atau ribuan.
Mereka adalah karnivora dan sering memburu mangsa yang ukurannya 10 kali atau bahkan ratusan kali lipat dari mereka. Wus! Ikan pedang bola-balik melesat keluar dari sungai seperti anak panah hitam. Rakit bambu itu berguncang hebat saat banyak ikan pedang bola-balik menghantamnya. Untungnya, bambu King Mao adalah bambu kelas atas, sangat kuat dan tahan lama. Namun, saat ikan pedang bola-balik terus menusuk rakit bambu dari bawah, rakit itu tampak seperti akan hancur kapan saja. Layarnya disesuaikan untuk menyerap kekuatan angin, sehingga rakit itu miring ke samping dan berlayar cepat menuju tepi sungai. Namun, kelompok ikan pedang bola-balik itu tidak berniat menyerah. Mereka merayap di bawah sungai dan menyerang rakit itu dengan ganas. Retak, bambu King Mao terbelah dan ikan pedang bola-balik menghantam rakit bambu, momentumnya sudah habis saat mendarat di samping Bai Ningbing. Kepalanya seperti bor dan sisik-sisiknya menutupi seluruh tubuhnya dengan rapat, bersinar dengan cahaya yang suram. Bai Ningbing melihatnya berjuang tanpa daya, setelah dia meledak sendiri. Semua cacing gu yang dimilikinya telah membeku sampai mati, sementara gu rotasi yin yang menyelamatkannya tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan cacing gunya. Retak, retak, retak. Mengikuti dari dekat, bambu-bambu lain di rakit mulai patah. Itu cukup luar biasa sehingga rakit bambu itu bahkan dapat menahan gelombang serangan pertama. Tetapi tidak dapat menahan gelombang kedua. Rakit bambu itu rusak dan mulai tenggelam di bawah sungai. Cepat, cepat, cepat. Fang Yuan mengumpat sambil melindungi layar. Jika layarnya hilang, rakit akan kehilangan daya dorong. Fang Yuan dan Bai Ningbing akan jatuh ke sungai, kematian mereka sudah pasti. Ikan pedang satel bersiap untuk menyerang gelombang serangan ketiga. Sejumlah besar ikan pedang satel melesat seperti anak panah, mematahkan bambu dan memutuskan tali rami, rakit bambu itu hancur berkeping-keping. Gu Kanopi Langit, Fang Yuan dengan paksa mengaktifkan Gu tingkat 3, yang langsung menyebabkan esensi purba di celahnya berkurang dengan kecepatan yang mengerikan. Ini masih dalam kondisi dia memiliki bakat kelas A 90% bersama dengan teratai harta karun esensi surgawi. Esensi purba perunggu hijau tingkat awal tingkat 1 hampir tidak dapat memenuhi persyaratan untuk Gu Kanopi Langit. Bahkan jika baju besi cahaya putih terbentuk, itu terlihat sangat lemah dan tidak memancarkan aura Gu tingkat 3. Bang, bang, bang. Serangkaian bunyi dentuman keras terdengar saat ikan pedang antar jemput menghantam baju besi putih, mereka tidak dapat melukai Fang Yuan. Namun, Bai Ningbing sudah terluka, dan dengan panik menghindari ikan pedang antar jemput yang melesat ke arah rakit bambu. Pada saat yang sama, dia berdiri di belakang Fang Yuan, mengandalkannya untuk memblokir sebagian besar serangan. Situasinya sangat kritis, layarnya sudah tertutup lubang dan kecepatan rakit bambu terus menurun. Rakit bambu yang tersisa kurang dari sepertiga, dan sudah tenggelam dengan permukaan air mencapai pergelangan kaki Fang Yuan dan Bai Ning. Bing, sialan, seorang Master Gu peringkat 5 tidak bisa membunuhku, tetapi aku akan mati oleh sekelompok ikan pedang antar jemput yang menyedihkan ini. Bai Ningbing menghela napas dalam-dalam. Dengan gelombang serangan lainnya, rakit bambu itu pasti akan tenggelam, dan mereka pasti akan mati setelah jatuh ke sungai. Namun, ikan pedang antar jemput menunda serangan mereka, menyebabkan Bai Ningbing menahan napas dan menonton dengan saksama, tampak gelisah. Kita sudah sampai di tepi pantai, ikan pedang satel tidak akan berenang di air dangkal. Huff, kita aman untuk sementara waktu. Fang Yuan mengembuskan napas keruh. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan hampir menyerah. Dia hampir tidak pernah beristirahat selama beberapa hari terakhir, karena harus mengendalikan layar dan menyesuaikan arah rakit dari waktu ke waktu. Itu sudah membebani tubuhnya hingga batas maksimal. Bai Ningbing juga tersentak di udara dingin, gaun putihnya berlumuran darah. Ada banyak luka di tubuhnya, tetapi untungnya dia memiliki bakat bertarung, dan dengan upaya penuh untuk menghindar bersama rakit bambu yang menurunkan momentum serangan ikan pedang satel, dia hanya menderita luka ringan. Fang Yuan melirik Bai Ningbing, dan tak lama kemudian, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia juga terluka, dengan pendarahan yang terus berlanjut hingga sekarang. Esensi purba di lubangnya telah benar-benar mengering dalam beberapa menit setelah menggunakan Sky Canopy Gu. Tanpa perlindungannya, tubuh dagingnya secara alami tidak dapat menahan ikan pedang satel. Rencana awalnya adalah berlayar selama sehari lagi. Namun, kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Perencanaan tidak akan pernah bisa mengalahkan perubahan, dan masih ada jarak dari Gunung Baigu,
tetapi Fang Yuan tahu mereka harus segera menuju ke pantai. Layarnya sudah tidak berguna lagi. Fang Yuan telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengarahkan rakit agar menjauh dari karang, dan terdampar di pantai. Keduanya menerjang air dan menginjak pantai yang lembut, mereka telah mencapai pantai. Bai Ningbing menutupi lukanya dan duduk di pantatnya. Wajahnya pucat, jika ini terus berlanjut, aku mungkin mati karena kehilangan banyak darah. Cepat, keluarkan gu penyembuhmu. Fang Yuan tersenyum pahit, bagaimana dia bisa mengeluarkan gu penyembuh dari udara.